Oke, kemudian soal nomor 16, pada domba sifat tanduk melingkar ditentukan oleh gen M besar, bersifat dominan terhadap tanduk lurus ditentukan oleh gen M kecil. Adapun rambut panjang ditentukan oleh gen P besar, bersifat dominan terhadap rambut pendek yang ditentukan oleh gen P kecil. Jika domba betina tanduk melingkar, rambut panjang dikawinkan dengan domba jantan tanduk lurus rambut panjang, persentase keturunan F1 yang dihasilkan adalah, berarti di sini kita mencari persentase F1 pada persilangan M besar, M kecil, P besar, P kecil. Kemudian disilangkan dengan tanduk lurus panjang, M kecil, P besar, P kecil. Kemudian kita tentukan gametnya. Di sini ada M, P besar, kemudian ada M besar, P kecil, kemudian M kecil, P besar, kemudian yang di sini M kecil, P kecil. Kemudian yang di bawahnya ada M kecil, P besar, kemudian ini ada M kecil, P kecil. Kemudian kita langsung tulis persilangannya. Ini ada M besar, M kecil, P besar, P besar, P besar. Kemudian yang di sini ada M besar, M kecil, P besar, P kecil. Kemudian yang ini M kecil, dan P besar, P besar. Kemudian yang di sini ada M kecil, dan P besar, P kecil. Kemudian yang di sini ada M besar, M kecil, kemudian P besar, P kecil, dengan M besar, M kecil, P kecil, P kecil, kemudian dengan P, kemudian dengan M kecil, P besar, P kecil, dengan M kecil, P kecil, P kecil. Jadi ini hasil persilangan keturunan F1. Nah, kemudian yang diminta adalah persentase keturunan F1 yang dihasilkan. Tanduk melingkar rambut pendek. Tanduk melingkar berarti itu kan M besar, rambut pendek P kecil. Yang ada M besar sama P kecilnya. Ini ada satu, kemudian ada rambut pendek ya. Hanya ada satu. Jadi yang ini hanya ada satu. Kemudian yang tanduk melingkar rambut pendek. Tanduk melingkar ini kan berarti M. Tanduk melingkar itu adalah M besar dengan rambut pendek. Yang B ini tanduk melingkar rambut pendeknya 25%, kalau yang A ini 12,5%. Nah, untuk menghitung dia itu berapa? Berarti 1/8, karena total keturunannya ini ada 8 dikali 100%. Jadi hasilnya itu dikali 100%, jadi hasilnya itu 2,5%. Jadi sebenarnya yang benar yang A, yang B ini salah. Kemudian yang C, tanduk lurus rambut panjang. Tanduknya lurus rambut panjang berarti M kecil sama P besar ya. M kecil, P besar. Adakah M kecil, P besar? Ini ada 1, ada 2, ada 2 berarti 2/8. 2/8 dikali 100%. 2/8 itu kan 1/4 ya. 1/4 itu kan 25%. Jadi 100% bagi 4 itu kan 25%. Nah, jadi harusnya yang tanduk lurus rambut panjang itu bukan 50%, tapi 25%. Jadi yang C salah. Kemudian yang D, tanduk
lurus rambut pendek. Tanduk lurus itu berarti yang M kecil, rambut pendek P kecil. Ini hanya ada satu ya. Berarti harusnya 12,5%. Jadi yang B salah. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Itu untuk nomor 16. Untuk nomor 17, seorang peneliti mengawinkan kelinci berbadan besar berambut tipis BB besar LL kecil dengan kelinci berbadan kecil berambut lebat BB kecil L besar L besar. Diagram persilangan tersebut sebagai berikut. Jadi ini diagramnya dan tabel konetnya. Peneliti tersebut menyilangkan F2 nomor 6 dan 8 untuk mendapatkan bibit unggul. Berdasarkan persilangan tersebut, bibit unggul yang dihasilkan akan memiliki fenotip. Nah, berarti kita lihat yang nomor 6. Yang nomor 6 ini ada, iya, yang ini ada, nomor 6 sama 8. Berarti kita tentukan yang nomor 6 ini sama yang nomor 8. Gitu ya. Yang nomor 6 ini berarti ada B besar, L kecil, disilangkan dengan yang nomor 8, B besar, B kecil, L kecil. Berarti kalau kita tentukan gametnya, yang atas ini B besar L kecil, yang kanan itu B besar L kecil dengan B kecil L kecil. Berarti kalau kita silangkan menjadi B besar, L kecil, kemudian yang ini B besar, B kecil, L kecil gitu. Berarti kelincinya ini berbadan besar, rambut tipis, semuanya ya. Berbadan besar, rambut tipis. Nah, jadi yang jawabannya benar adalah kelincinya berbadan besar, rambut tipis. Jawaban yang benar adalah yang B. Kemudian nomor 18. Yang nomor 18 ini kita hitung manual karena berbeda dari konsep biasanya, sehingga hasilnya bukan 9331 ya. Kemudian ini ini ada M besar, M kecil, A besar, A kecil, disilangkan dengan M besar, A kecil gitu. Berarti gametnya di sini ada M besar dengan A besar dengan M kecil. M besar maksud Ibu, M besar, ini M besar ya, A kecil dengan M kecil A besar dengan M kecil A kecil. Nah, kemudian yang atas ini karena sama, berarti ini M besar A kecil. Berarti hasilnya ketika disilangkan ini ada M besar, A besar, A besar A kecil maksud Ibu. Kemudian di sini ada M besar, A besar, A kecil. Kemudian di sini ada M besar, M kecil, A besar, A kecil. Kemudian yang terakhir ada M besar, M kecil, A kecil. Gitu ya. Jadi yang ini dia itu yang M besar ini dia itu merah. Jadi ini merah. Kalau A besar ini merah bulat. Merah bulat. Kemudian yang kedua ini
ada M besar A kecil ini ada merah A kecilnya ini dia itu keriput. Itu ya. Nah, kemudian berarti kita hitung merah bulatnya ini ada berapa? Merah bulat ini ada 1, kemudian ada 2, ini ada 2, sedangkan merah keriputnya ini ada 1, ini ada 2. Berarti jawabannya adalah yang C. Itu ya. Nomor 18 yang C. Kemudian yang nomor 19, Jihan dan Rangga menjalankan tanaman berbunga merah heterozigot. Berarti kalau merah heterozigot itu adalah seperti ini. M besar, M kecil dengan tanaman berbunga putih. Kalau putih berarti M kecil, M kecil. Kalau merahnya dominan, maka persentase fenotip keturunannya adalah, berarti kita bisa tulis di sini gametnya M besar M kecil, yang kanan M kecil aja karena dia homozigot. Berarti dia menghasilkan M besar M kecil dan M kecil M kecil. Itu ya. Berarti merahnya 50, putihnya 50. Berarti yang C. Kemudian yang nomor 20. Seorang pria berambut keriting tidak berlesung pipit, A besar L kecil menikah dengan wanita berambut lurus berlesung pipit. Apabila pasangan tersebut punya 3 anak, maka kemungkinan jumlah anaknya berambut ikal berlesung pipit. Jadi di sini ada A besar, L kecil, disilangkan dengan A kecil, L besar. Kemudian menghasilkan A besar L kecil, yang ini A kecil L besar gitu karena homozigot. Jadi hasil keturunan F1-nya adalah A besar A kecil, L besar L kecil. Nah, ingat rambut ikal itu dia itu merupakan heterozigot dari A besar A kecil. Jadi kalau misalnya A besar saja dia itu rambutnya keriting, kalau A kecil itu rambutnya lurus, maka kalau rambutnya ikal itu A besar A kecil gitu ya. Berarti kemungkinan jumlah anaknya berambut ikal berlangsung yang berlangsung itu L besar sebanyak berapa gitu. Berlangsung pipit ini bisa L besar atau bisa jadi A besar A kecil, L besar L kecil gitu ya. Jadi bisa yang ini atau yang ini gitu, sama aja, yang penting dia ada L dominannya gitu. Berarti hasilnya yang ini karena keturunannya hanya memiliki genotip A besar A kecil L besar L kecil, yang mana dia rambutnya ikal, kemudian juga dia berlangsung pipit, maka semua anaknya adalah berambut ikal dan berlangsung pipit. Karena anaknya ada 3 anak, berarti ya semua yang punya rambut ikal dan berlangsung pipit adalah 3 anak. Jadi jawaban nomor 20 adalah yang C. Mungkin sekian dari Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi, silakan menghubungi Ibu. Terima kasih.